Salah satu kabupaten di Indonesia yang merupakan hasil pemekaran di Provinsi Maluku Utara adalah Halmahera Timur. Dimekarkan pada tanggal 31 Mei 2003, hingga kini Halmahera Timur terus berkembang sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan kesejahteraan seperti daerah-daerah hasil pemekaran lainnya. Halmahera Timur dan sejumlah pulau-pulau kecil yang mengitarinya tergabung dalam 10 kecamatan. Maluku Utara sendiri memiliki peran penting sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar dan pusat perjuangan mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sultan Nuku, Sultan Hairun, Sultan Babungwah, dan Baknau merupakan pembela tanah air yang dengan gigih berjuang melawan kekuatan bangsa asing yang ingin menjajah bumi Pertiwi. Luas Halmahera Timur mencakup 14.202,01 km persegi. Di sebelah utara, wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Morotai. Di timur berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat dan Republik Palau. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, dan di barat berbatasan dengan Halmahera Utara dan Kepulauan Tidore. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Haltim memiliki potensi dan berbagai sumber daya untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Di sektor peternakan dan perikanan, potensinya juga cukup menjanjikan, sementara hasil lautnya pun melimpah, dengan berbagai ikan hingga budidaya rumput laut. Potensi Haltim lainnya adalah sektor kehutanan, dengan luas hutan mencapai kurang lebih 650.620 hektar. Pemerintah daerah telah membuat kebijakan untuk pengelolaan hutan yang berkesinambungan. Sektor lain yang sangat menjanjikan adalah pariwisata yang berupa wisata alam dan wisata sejarah. Pariwisata di Halmahera Timur masih menyimpan potensi-potensi tersembunyi lainnya yang menanti untuk diangkat dan dikenal lebih luas baik oleh turis lokal maupun mancanegara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Haltim juga didukung munculnya sejumlah perusahaan baik BUMN, perusahaan swasta nasional maupun swasta daerah, termasuk yang bergerak di sektor pertambangan. Dari potensi tersebut, sampai saat ini yang baru tereksplorasi adalah nikel. Melihat potensinya yang signifikan, PT Antam Persero Tbk melalui anak perusahaannya PT Feni Haltim berencana membangun pabrik ferronikel di Buli mulai akhir tahun 2011 dan akan beroperasi di tahun 2014. Proyek pembangunan pabrik ferronikel ini menurut perkiraan akan menghabiskan dana sekitar 1,6 miliar US dollar. Dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan masuk ke wilayah Haltim, untuk itu kami menghimbau supaya dari rakyat, masyarakat, dan kepada seluruh jajaran yang berkepentingan di daerah tersebut harus ada punya saling pengertian. Saya sangat mengharapkan supaya rakyat langsung mendapat manfaat. Nah, sekarang yang ada undang-undang, pemerintah sudah memikirkan juga supaya penghasilan daripada pengesahan itu dibuka berapa persen dan ditaruh di pos CSA. Bagaimana caranya supaya Aneka Taman ini bisa mengajak rakyat itu masuk ke ruang teknologi, kemajuan teknologi. Ajar dia mengenai mengandalkan mesin ke, ajar dia itu apa ini nikel, ke apa ferronikel. Itu yang harapan saya. Transfer of technology and knowledge. Ya. Dengan upaya daripada Aneka Tambang membangun pabrik ini, kemungkinan besar Buli bukan seperti hari ini, mungkin akan lebih baik. Ini bukan sebuah janji, pasti akan memberikan gambaran ke depan bahwa daerah ini pasti akan lebih baik daripada hari kemarin. Dengan didirikannya PT Feni Haltim, harapan saya peningkatan ekonomi kemasyarakatan yang mana terdapat pada visi misi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan mempercepat daripada gerak laju perekonomian dan pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat Halmahera Timur.
Untuk itu saya mengharapkan dengan didirikannya pabrik PT Penny Haltim, maka multiplier effect yang diharapkan oleh Pemda maupun stakeholder yang ada di Kabupaten Halmahera Timur bisa terwujudkan, yaitu masyarakat yang makmur dan berdaya saing serta kesejahteraan ekonomi yang saling menunjang antara pabrik, antara investor dan masyarakat serta pemerintah daerah. Sarana penunjang untuk meningkatkan kinerja daerah Halmahera Timur termasuk sudah memadai, dengan siapnya sarana perhubungan darat, laut, dan udara. Dengan begitu banyak potensi alam dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya, Halmahera Timur melangkah maju untuk meraih lagi kejayaan masa Kesultanan Ternate Tidore yang begitu masyhur di Nusantara dan berdiri sejajar dengan potensi sendiri.